Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesus Prayoga dari Prodi Informatika dengan NPM 23312056. Kali ini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Pak M. Asgaf Aznan Siregar. Baiklah, saya akan menjelaskan adab makan dan minum. Yang pertama, makan dan minum sesuatu yang halal. Adab makan dan minum yang pertama dan yang paling utama adalah dengan makan dan minum sesuatu yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dengan keras umatnya yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, sebab sesuatu yang haram tersebut akan memberikan atau menimbulkan banyak mudarat atau keburukan kepada orang yang mengkonsumsinya. Bahkan Allah telah memerintahkan hal ini secara langsung melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam surah itu disebutkan jika umat manusia diperintahkan untuk makan apa yang ada di bumi yang baik dan yang halal. Jangan pula mengikuti jejak setan dalam hal memakan hal yang tidak baik, karena sesungguhnya setan tersebut adalah musuh yang sebenarnya. Lalu, makanan yang seperti apa yang masuk dalam kategori halal? Berdasarkan pada keterangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, makanan yang halal adalah makanan yang disembelih atau dioleh atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan kembali dalam firman-Nya Allah yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat ketiga. Dalam ayat tersebut dijelaskan jika diharamkan bagi umat muslim untuk makan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Bahkan, anjuran dan perintah Allah ini telah dijadikan dasar atas banyaknya penelitian yang dilakukan. Salah satunya adalah penelitian tentang tidak baiknya mengkonsumsi daging babi, minuman beralkohol yang memabukkan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Adab selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Meski terdengar sebagai hal yang sederhana, tetapi mencuci kedua tangan ini menjadi hal yang wajib karena dapat memberikan manfaat bagi kita. Selain itu, hal ini juga telah dianjurkan sedari lama dengan tujuan agar tangan yang kita gunakan untuk makan ini senantiasa bersih dan terhindar dari kotoran. Sebelum orang-orang di masa modern ini menyadari tentang pentingnya mencuci tangan, ajaran Islam melalui Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan hal ini terlebih dahulu. Sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai yang berdasarkan pada penjelasan Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan jika Rasulullah ingin tidur dan sedang dalam keadaan junub, maka beliau akan berwudu terlebih dahulu. Dan ketika Rasulullah akan makan atau minum, beliau akan mencuci tangan terlebih dahulu, baru setelah itu makan atau minum. Adapun cara mencuci tangan yang benar adalah dengan membasuh dan membersihkan setiap sela jari tangan untuk membuang kotoran. Apabila tangan telah bersih, maka hal ini akan mencegah kita dari kemungkinan keracunan makanan karena adanya banyak bakteri yang menempel pada tangan. Ketiga, berdoa atau membaca bismillah sebelum makan dan minum. Berdoa dan membaca lafaz basmalah termasuk salah satu adab makan dan minum yang dianjurkan untuk dilakukan. Rasulullah seringkali mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan menyebut nama Allah terlebih dahulu sebelum memulai sesuatu, termasuk saat makan dan minum. Tak hanya dianjurkan untuk membaca bismillah saja, kita pun dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum makan atau minum. Hal ini sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang telah Dia berikan kepada kita.
membaca doa dan bismillah sebelum makan. Ini juga dapat dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dalam hadis tersebut dikatakan jika ada salah satu di antara kita yang ingin makan, maka hendaknya kita menyebut nama Allah terlebih dahulu di awal dengan mengucapkan bismillah. Namun jika kita lupa untuk membaca bismillah sebelum makan, maka kita bisa membaca lafaz bismillahi fi awalihi wa akhirihi, yang berarti dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan. Yang keempat, makan atau minum menggunakan tangan kanan. Kita pasti sudah terbiasa dengan makan atau minum dengan menggunakan tangan kanan, tetapi sesungguhnya menggunakan tangan kanan ini termasuk dalam adab makan dan minum yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah memang selalu melakukan kegiatan apapun dengan tangan kanan, termasuk ketika makan dan minum. Hal ini dilakukan agar tidak meniru perilaku setan yang sering menggunakan tangan kirinya. Bahkan diriwayatkan oleh Muslim dan Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah bersabda, jika ada salah seorang dari kita yang makan, maka hendaknya menggunakan tangan kanannya untuk makan dan minum. Karena sesungguhnya setan akan makan dan minum dengan tangan kiri. Namun, berdasarkan pernyataan dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, jika kita memiliki uzur atau halangan dalam menggunakan tangan kanan, maka itu tidak apa-apa. Tetapi, jika kita masih bisa menggunakan tangan kanan kita, maka hendaknya kita mengikuti ajaran Rasulullah tersebut. Yang terakhir, yang kelima, usahakan tidak sambil berdiri. Adab makan dan minum yang selanjutnya adalah tidak makan dan minum sambil berdiri, sebab ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan jika Rasulullah pernah menyebutkan jika makan sambil berdiri itu adalah perbuatan yang buruk dan keji. Adanya larangan makan sambil berdiri ini tentu bukan tanpa alasan. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari larangan ini. Salah satunya adalah adanya etika dan sopan santun yang terkandung dalam penerapan adab ini. Selain itu, jika kita makan dan minum sambil berdiri, maka akan menyebabkan naiknya asam lambung ke kerongkongan, sehingga dapat mengakibatkan iritasi pada sel-sel kerongkongan. Adapun kita dianjurkan untuk makan dalam posisi duduk tawadu. Posisi ini adalah posisi saat kita duduk di atas punggung kaki atau di atas kedua lutut. Sebab Allah sangat menyukai seseorang yang memiliki sikap tawadu dalam hal apapun, tak terkecuali saat makan dan minum. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.